kayak untuk kuliner sendiri sebenarnya ini sangat positif. Kalau mereka mau segmennya diperbaiki, detailnya diperbaiki, komunikasinya diperbaiki, lebih banyak mendengar daripada bicara. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan tentunya Bang T. Agus Haidir dalam segmen Bisik-Bisik Tribun Medan, bincang sikit-sikit tapi asik. Ini di segmen kelima ya Bang? Kelima. Segmen kelima kali ini kita kehadiran narasumber Bang Muhammad Taufik Ginting ya. Bang Muhammad Taufik Ginting ini pengusaha kuliner yang sedang happening ya Bang? Sedang happening itu artinya rame, banyak antrian. Rame banyak antrian ya. Konon kabarnya antriannya ini Bang terjadi pada malam hari katanya, ya. karena usahanya ini Malam ya. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Apa namanya Bang? Insomnia. Insomnia Itu Insomnia apa itu ya? kan Kayak tidur malam tuh ya. Nggak tidur. Nah, kenapa nggak dikasih nama misalnya Fatima? Payah tidur malam. Itu kenapa kira-kira? Gimana Bang? Soal insomnia Soal gimana? insomnia dulu ini kita. Insomnia gini Bang. Kenapa pilihannya itu dulu? Iya, aku bukan memilih. Kemarin kebetulan aku buka usaha numpang di kafe orang. Oh, yang di Simpang Simpang Dr. Mansur. Dr. Mansur, ya. Depan sekolah Syafiatul itu. Ya. Jadi numpang di situ, aku jualan. Biar nggak repot namanya aku buat nama mereka. Segmen aku lontong malam. Ya udah, lontong malam insomnia gitu aja Bang. Nggak karena aku desain kenapa nggak ada. Karena kepikiran ini bukanya malam. Enggak, kebetulan aja Bang. Semuanya kebetulan. Orang yang datang suka begadang. Aku rasa mereka kayak gitu. Aku rasa merekanya yang kayak gitu. Karena memang segmennya mereka buka dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Jadi arahnya mungkin itu. Jadi udah aku main di situ. Selanjutnya aku buka sendiri. Ya udah namanya udah baik aku rasa dengan yang itu. Aku buka nama itu aja. Nggak ada komplain mereka apa. Udah kami sepakati sama-sama untuk saling ngerti lah gitu aja. Ini abang sendiri atau bersama kawan-kawan insomnia ini? Untuk yang sekarang? Iya. Yang sekarang sendiri. Sendiri ya. Sendiri ya. Itu di mana? Di Jalan Abadi Bang, Villa Setiabudi Abadi 2, nomor A03. Pokoknya yang rame lah kalau lewat malam situ. Ngantri Bang. Lumayan lah Bang, rame kali juga Sampai enggak. pocong Bang. Tapi konon kalau orang Indonesia ini kan Bang, kalau usaha itu rame, pasti seujon. Ya. Ini jangan-jangan Kok bisa secepat ini kok bisa iya, rame? kok rame? Gitu. Apa pakai pelet atau ada kuntilanak bergantian atau karena memang kita punya resep sendiri atau gimana? Aku rasa resep sendiri juga enggak Bang, aku bilang hebat kali juga enggak, standar aja sih Bang. Terus kalau yang pakai gitu aku rasa ya ngapain sih Bang ya? Bagus aku pegang lauci ya kan? Aku pegang kota Medan. Iya betul. Kalau mau cari gitu Iya, ya tanggung ya kan? Tanggung nama-nama 200.000 kalau di makanan, kalau megang di pasar pajak, pasar induk, 50 juta per hari ya. Gitu. Daripada untuk apa? Untuk kuliner bagus. Kebal bacok kan? Iya. Sama tahan lapar. Beda-beda sikitnya itu. Iya. Ini juga saya dengar kan abang ini dulunya basicnya itu katanya pegawai negeri sipil gitu ya. Di mana? Di Kabupaten Papua Barat. Oh, Pak Barat Di ya. Dispenda Kabupaten Papua Barat. Dispenda. Nah, itu kira-kira kenapa kok bisa mundur ya? Ya, atau gimana? dipecat Bang. Aku gini kondisinya. Kalau aku agak susah sih ngomong, maksudnya gini. Aku rasa kalau misalnya aku mundur kesannya buruk Bang. Kesannya sombong. Karena di sana juga banyak keluarga apa segala macam. Jadi aku kalau mundur ya anak ini kayaknya nggak suka dengan pekerjaan ini. Targetnya kayak gitu. Jadi aku setel untuk ya dipecat aja. Ya, gitu Bang. Lebih senang dipecat. Lebih nyaman aku Bang. Tapi Ya, jelas dipecat nggak? bukan masalah. Soalnya kalau di kita kalau dipecat Iya. jelas. Dapat. Jelas. Pasti cah. Karena gini Bang, kemarin tuh kalau ada yang cabut dari Papua Barat, misalnya pindah gitu, warga sana menganggap itu sebagai batu loncatan aja, karena wilayah sana kan memang salah satu daerah terpencil di kota di Sumatera Utara, salah satu daerah terpencil. Jadi mereka ngerasa yang cabut dari sana itu hanya untuk mendapatkan gelar apa, jadi PNS gitu kan, habis itu pindah, kan gitu kan Pak.
mikirnya di sana juga keluarga masih banyak bang. Kalau sampai penilaiannya ke tahap itu, aku takut ada hal-hal yang nggak baik nanti terjadi. Nah, gitu. Terus kenapa aku cabutnya dari sana? Faktor kenyamanan aja bang. Nah, Gak nyaman ya. iya, cantik pun kalau nggak Iya. nyambung ngobrolnya kan gitu bang. Sama Kayak kayak kami, PNS juga kami, pegawai ngeri sekali. Terus waktu awal-awal memilih apa ya? Tadi kan abang bilang dipecat lah ya. Itu ada rasa nyesal nggak kira-kira? Nyesal nggak bang, tapi kebiasaan yang berubah kan gitu kan. Aku kan punya kebiasaan di kantor gitu kan bang, rutinitas apa untuk kebiasaan yang baru kan prosesnya ada juga tuh bang. Nah, ya udah menjalani kebiasaan yang baru aja. Nah, itu yang mungkin agak sulit. Tapi kalau misalnya di dunia kerjanya, aku rasa aku lebih nyaman dengan apa yang aku pikirin, habis itu menghasilkan uang daripada aku bekerja melalui sistem aja bang. Nah, gitu kan. Keluarga gimana bang? Keluarga ya Ketika udah, ini kan PNS tau lah kan, PNS itu idaman mertua. sangat bang. Ya kan, Orang tua, idaman orang tua dan idaman mertua. Mertua. Apalagi orang-orang zaman dulu kan. Ya. PNS nih katanya kan. Ya, aku- Jelas. dulu waktu jebol setiap ada pesta orang tua aku selalu bawa aku kemana-mana. Arahnya mungkin itulah ya kan. Dipromosikan lah. Kayak gitu kan bang. Sebelumnya nggak pernah kan gitu bang. Nah, jadi pasti kecewa bang. Bapakku sendiri aja bilang kalau tahu kau dulu jadi tukang lontong lah gitu bahasanya, ya kan? Bagus aku kerja dulu ngumpulin uang untuk beli styling kau katanya. Pasti styling kau paling cantik di kota Medan katanya. Daripada aku kerja untuk uang kuliah kau katanya. Ah gitulah. Kecewaan sampai ke level itu gitu. Kalau sekarang gimana? Sekarang ya udah biasa aja bang, nggak ada yang kayak mana. Juga sudah Nggak ada yang, tapi nggak berlebihan kali kayak mana nggak juga, nggak berlebihan kayak mana ya kan aku kan sebelumnya aku mau pindah, sebelumnya aku mau cabut aku udah cerita juga kayak mana kondisi yang ada di dalam. Kenapa mau masuk PNS ya aku nggak tahu kondisi yang di dalam sebelumnya kan gitu bang. Nah setelah di dalam ya aku rasa nggak passion gue bang, aku nggak nyaman. Atau karena nggak pengen makan gaji buta. Nggak ya? Bukan gaji butanya bang, kalau kerjanya ada cuman makan gaji yang bukan gaji. Makan gaji yang bukan gaji. Ngerti kalian kan? Jadi ketika keluar berhentilah dari PNS terus berapa lama bang prosesnya Range-nya untuk untuk memulai usaha baru ini? atau sebelum berhenti sudah Sudah mengerjakan ada. Bang, ini? pas momennya pas kemarin tuh. Jadi waktu aku pengurusan surat segala macam, Tapi sebelumnya kita tahun berapa gitu? aku berhenti? selesai 2018 bulan 10 kurang lebih SK-nya. Jadi aku buka di Insom kurang lebih gitu juga jam bulan 10 akhir atau bulan 11. Jadi Insom itu aku sering nongkrong karena aku juga susah tidur. Salah satu tempat di Medan ini yang menerima sampai jam-jam 4 pagi, jam Orang 5 payah pagi. tidur ya. Salah satunya Insom, aku nggak bilang cuma Insom, cuman salah satunya insomnia kan. Dan nggak diusir memang. Iya. Nggak diusir memang. Jadi kita bisa ngopi, bisa apa, mereka menghargai konsumen yang memang masih nongkrong di situ kan gitu kan. Jadi kenal sama ownernya, ngobrol-ngobrol sama owner segala macam. Ya udah aku kemarin arahnya awalnya cuman pengen buka usaha yang ngejalanin aku cari orang gitu rencananya, ya kan. Udah aku coba beberapa lama, terakhir kayak kurang nyaman gitu mereka apanya. Kelihatan kan mereka tidak menjiwai ya. Jadi ya udah pada akhirnya udah aku jalanin, kami yang menjalani, aku sama orang rumah kan bang yang ngejalaninnya, dan lumayan pada akhirnya inilah dari boleh nyebut Gojek boleh ya. Boleh. Tadi Kalau kita nggak boleh. dibatasi. Mau cerita dildo pun. Gitu kan. Jadi aku kan sering juga pesan dari kayak orang abang juga pesan dari Grab, Gojek. Ya udah aku coba masukin lah. Aku tambah segmennya dari yang dine in, makan di tempat sama online gitu kan. Ya udah masukin dan lumayan bang arahnya ke situ. Aku bilang hebat kali juga enggak, lumayan hasilnya lumayan. Tapi ada strategi juga yang mereka arahkan ke aku supaya penjualan juga lebih oke. Dan berubah-berubah lah strategi dari mereka. Komunikasi sama mereka gitu bang. Ini bang, kita tahu kan selama hampir 3 bulan belakangan ini pandemi COVID ini kan banyak banyak berdampak juga ke pengusaha-pengusaha kecil. Iya benar. Bagi abang itu pertama itu berdampak enggak? Terus ketika
ada dampaknya, ada nggak rasa misalnya nyesal, bagus aku dulu masih jadi PNS gitu ya kan? Nah itu gimana kira-kira? Kalau nggak udah kadis nih. Iya, kadis. Kalau masalah dampak yang arahnya ke pekerjaan aku yang dulu bang, aku mikir gini bang, kalaupun aku jadi driver Grab, itu mungkin kan levelnya juga, level pendapatannya maksud aku, level pendapatannya juga lebih rendah kan. Nah, apapun pekerjaanku setelah ini, aku tidak ingin kembali lagi ke situ bang. Gitu kan. Jadi bukan aku punya masalah di sana atau apa, aku ngerasa itu bukan passionku bang. Aku ngerasa aku nggak nyaman di situ karena ya dari kecil mungkin kita ya pertama kali diajarin orang tua kita etika ya bang ya. Baru kita diajarin tentang pendidikan, tambah-tambah apa segala macam. Ya aku rasa aku kayak mengkhianati orang tuaku saja kalau aku lanjutkan pekerjaanku. Gitu lah bang, paham? Sedap ya. Iya kan bang. Aku sampai merinding. Bukan karena dingin. Bukan. Kan gitu bang. Iya, Terus betul. untuk selanjutnya untuk Itu kalau boleh tahu orang tua dulu kerja apa, Pak? orang tua juga PNS PNS juga? bang, Oh, dulu PNS bang. juga. Di sana enggak? Enggak, di Medan. Di Medan. Jadi orang tua dulu guru. Oh, guru. Terus bapakku ya apa supir sudaku pernah bang, apa gitu-gitulah kerjaan apa Oh, pernah. berarti ibu yang Ya, PNS ibu ya? PNS. Bapak dulu ya kerja orang-orang zaman dulu lah bang, jaga biliar, gitu-gitulah. Jadi dulu ya aku melihatnya semua kita diajarin etika aja sih bang. Setelah di dalam ada beberapa hal yang nggak pas aku rasa, yaudah aku cabut aja. Karena kami sendiri pun menyadari, cuman orang ada beberapa teman-teman yang juga merasa belum tahu mau beralih kemana kalaupun harus cabut, gitu. Tapi kalau cerita-cerita pengen cabut apa segala macam ya ada aja tuh. Tuh, waktu di sana berapa lama, Pak? Aku kurang lebih 9 tahun. Januari 2010 Lama ya? Lama juga ya. Oktober 2018. Dari Januari kami sudah kerja 2010 kurang lebih. Aku udah gajian 2010 Januari. Paling gitu. enggak jadi kabak. Enggak bang. Tingkat pendidikan kan ada juga di situ. Aku dari D3 awalnya. Dari D3. Dari D3 golongan terakhirku ya 3A. 4 tahun sekali kan gitu kan. Dan untuk jadi pimpinan tuh sekitar 4 tahunan sekali naik, tapi 3B dulu lah paling apa. Tapi banyak orang enggak 4 tahun pun cepat naik asal lidah berbulu. Itulah etika tadi tuh. Iya, Bang, itu aku jelasin kalau teman saya tuh, Bang. Ada dia namanya jabatan pilihan kita bisa milih jabatan tuh per beberapa tahun sekali, itu 2 tahun gitu kan Bang. Jadi kalau misalnya kita lagi berjabatan, apa sih namanya, dia bisa naik secara cepat selama 2 tahun dan itu memang kita pilih 1 kali Bang. Tapi kalau yang Itu enggak dibumbui dengan poles-poles maut tadi ya. kalau Kuas-kuas. golongannya sudah bisa Bang. Wah, dengan kelihayan puas memuas. Itu yang udah berilmu tinggi tuh. Jadi ngomongin soal usaha tadi, apa namanya, selama Dampaknya COVID tadi, tadi, itu ada penurunan yang cukup drastis atau Sempat Gini, tutup Bang. nggak, Pak? Enggak, sempat. tutupnya bukan gara-gara penjualan, tapi ku tutup untuk makan di situ karena kan. Oh, iya. Jadi kebetulan kemarin kan banyak model Avenger ambil Ya. datang. Yang patroli, patroli. Gitu, Bang. Avenger, Iya, Avenger gitu, Bang. pentungan. Itu yang mengkondisikan. Iya, betul. Kan gitu Bang. Betul. Jadi ya terpaksa mau nggak mau aku blok sedikit tempat itu Bang. Selanjutnya ya aku kan maksimal selama ini di online Bang. Grab sama Gojek 70%. Entah ini baik atau enggak aku bilang, cuman selama corona aku naik sampai 30 sampai 50% Bang. Malah positif di online-nya. Di online-nya. Aku rasa mungkin ya, ini analisaku, banyak resto yang tutup kan. Resto lain banyak yang tutup. Banyak resto yang membatasi jam operasional. Personal ya. Banyak orang yang tidak keluar untuk makan Di rumah. di rumah. Jadi mereka memaksimalkan untuk ya apa namanya, memaksimalkan untuk mereka pesan Grab, Gojek gitulah. Jadi ini cukup menarik juga nih Bang Agus. Kalau yang lain misalnya terdampak sampai tutup, justru Abang ini dengan Enggak. memanfaatkan kekuatan
Media sosial. media sosial dan apa namanya aplikasi ya, Online. jadi meningkat ini ya kan. Nah ini juga bisa jadi masukan juga bagi pengusaha-pengusaha yang lain ini sistem pembagiannya ini gimana dengan sharing profitnya dengan pihak aplikator. Iya. Pihak aplikator menentukan dari awal berapa sharing profit yang harus kita bayarkan, dan berubah per segmen promo. Dia berubah-berubah, skemanya berubah-berubah, dan perubahannya itu tidak berdasarkan bulan bang, kapan mereka mau apa, dan nilainya masih sangat fair bang. Masih sangat fair lah untuk resto, dan kita juga diberi kebebasan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga, Oh gitu ya, boleh memberikan ya? promo sendiri. Oh boleh ya. Ngomongin soal usaha tadi bagus. Iya. Ini kan usaha walaupun baru tapi sudah ramai. Kira-kira bang apa kiat abang untuk apa namanya ya, biar tuh pelanggan tuh datang atau di tempat kita tuh kan selama ini bisa makan di situ ya. Apakah kita kasih Sekarang udah bisa kan? Sekarang udah bisa. Udah bisa kasih sekarang. fasilitas misalnya wifi atau apa gitu. Apa kira-kira Untuk ke pengusaha kuliner yang lain gitu maksud abang? ke Saran nggak maksudku di tempat abang? apa yang membuat itu? Aku mikirnya kalau dibilang nyaman kali pun tempat itu ya biasa aja, makanannya pun enak kali biasa ya. Aku nggak ngerasa ya. Aku mikirnya Enak, ada Bang. segmen waktu bang. Aku masalah waktu. Waktu Waktu maksudnya malam tuh kan nggak banyak tempat yang yang bisa didatangi ya. iya untuk menjual makanan yang sejenis dengan aku rasa juga tempat lain juga ramai juga. Cuman ya kenapanya nggak ini bang, aku biasa aja, nggak ada yang istimewa kali. Aku memang merasa tempatku biasa aja. Aku ingin membuatnya istimewa terus ya aku bikin terus, entah dibuat lebih cantik lagi, lebih apa lagi ya gitu bang. Cuman secara detail aku rasa biasa aja, biasa. Makanan Enak, juga enak. Aku sama. lumayan lah bang. Mantap ya. Mantap. Cemana? Tapi memang itu salah satu hal juga yang membuktikan bahwa makin kemari, makin kesini, orang-orang di kota besar lah kayak Medan ini makin payah tidur malam. Iya ya. Ya, makin payah tidur malam. Karena memang aktivitas atau karena apa biasanya? Ya, itu Kalau menurut kita, abang? kita Salah Atau satunya jangan- gaya hidup aku lihat. Oh, gaya hidup. gaya hidup. Nah. Kadang kan ada juga orang yang payah tidur malam. Ya salah satunya itulah gaya hidup. Iya. Makin banyak sekarang kan yang kuliner itu sampai pagi buka. Iya, iya, Kalau betul. dulu kan kita paling yang di situ. Paling cuma itu, kalau yang Iya, lain iya, iya. jam 10 tutup, Tutup, jam ya. 12 paling lama tutup. Ini Sekarang sampai jam banyak. 3, jam 4 masih Ya. ada ya. Tapi untuk sampai ke tahapan kayak insomnia ini nggak semua juga bisa. Ya, kami kan ini juga bang. Patima juga kita, payah tidur malam. Dan kalau udah malam tuh mau cari makan semua kan. Aku rasa karena juga banyak juga kegiatan orang yang dilakukan pada malam hari bang. Iya itu. Siklus sudah banyak yang berubah bang. Mungkin siang terlalu padat Siang atau tidur, gimana. malam kerja. Jadi mereka coba ngapain malam gitu kan. Banyak pekerjaan-pekerjaan dilakukan malam hari kan mereka. Jadi mungkin itulah kenapa usaha kuliner juga ada pasarnya ya, di malam hari kan gitu. Karena banyak juga orang yang kalau zaman-zaman dulu ya bobo aja lah, handphonenya ada. Udah malam tidur ya kan. Tiba-tiba udah hamil. Tahu-tahu, wah, Tahu-tahu ya. tahu dah. Zaman dulu anak Diam, Iya. ada yang masuk. Udah nggak ada apa, gelap ya kan. Jadi ini karena abang ini termasuk orang yang apa ya, termasuk orang yang visioner lah kalau dibilang kan. Setelah memilih keluar sebagai PNS, merintis usaha dan usahanya itu maju, apa kira-kira pesan abang buat teman-teman yang mungkin mau memulai? Ya. Kan banyak juga kadang di apa namanya di usia yang sudah masuk pertengahan kan bingung ini apa mau dibuat apa gitu, modal ada tapi idenya nggak ada, kosong karena mungkin sering kesandung terantu. Aku sendiri bang nggak ada basic awalnya di kuliner. Jadi kalau dibilang idenya apa, apakah aku desain secara matang? Kalau aku tidak. Dulu Hari ke hari. apa di mana bang? Kuliah di Kuliah di Fakultas apa? perpajakan USU bang. Perpajakan. Ya? Pajakan. Di FISIP bang. Oh. Jurusan perpajakan. Jadi aku mikirnya ke basicku tidak ada sama sekali, desainnya juga nggak ada. Jadi dia
hari per hari dia masalah hari kayak mana ya, hari per hari dia dapat pembelajarannya, pengalaman harian. Dapat Gitu. ilham ya. Ya enggak ilham. Kita kan ngerasain juga sih makanan itu, ini kayaknya kurang ini. Ya. Terus kita buka nih, ini ada pelanggan yang nggak nyaman dengan bentuknya kayak gini nih. Jadi dapatnya kayak gitu, aku juga nggak aku desain kayak mana kali. Pada akhirnya komunikasi sama pengusaha kuliner yang lain tentang hal-hal yang memang mau diapain. Jadi aku mikir gini, buat kawan-kawan yang lain yang pengen buka atau segala macam, punya modal tapi nggak punya apa, kalau aku coba aja lah. Karena kadang pun sudah kita rencanakan, sudah kita desain sematang mungkin, teknisnya enggak 100% seperti itu. Berubah juga Bang, kan gitu kan. Aku juga banyak hal yang aku rencanakan semalam langsung aku kerjain besoknya juga nggak sama juga teknisnya kan gitu kan Bang. Mungkin kalian juga punya apa juga pengalaman kayak gitu juga, udah merencanakan A B C sampai detail. malamnya rupanya besok yang dilakukan beda. Kan gitu kan Bang. Karena pengaruhnya itu kita bukan kayak nanam tumbuhan sesuai prosedur apa A B C, tanam beda, kita ikut mengontrol pikiran orang, konsumen lah, pekerja lah Bang, gitu kan, banyak situasi yang mereka sedang rasakan, emosi yang mereka sedang rasakan, jadi nggak bisa terdesain secara detail, nggak bisa juga Bang. Tapi kalau misalnya gini Bang, aku pikirnya banyak yang sekarang nggak berani untuk beralih nyaman di zona yang sedang ada. Aku rasa Zona nyaman ya. Iya. Ada lagunya tuh kan. Aku rasa gini Bang, kalau kita nggak coba ya sampai kapan, karena bekerja hanya mengandalkan sistem, mungkin aku rasa kita nggak kreatif nanti jadinya. Balik ke diri aku sendiri, Menindir kita nih. iya. Iya. Besok Kayak tikam-tikam iya. bisil. besok kita buka mie balap Bang. Aku mikir gini Bang, selama masih kita impor barang Bang, berarti peluang hal yang bisa kita lakukan, peluang kreativitas yang bisa kita lakukan pasti juga banyak. Kenapa harus impor? Kan gitu kan Bang. Kenapa nggak kita yang buat? Pasarnya ada, teknisnya ada, contoh barangnya ada, tinggal modal lah. Kalau itu kan gitu Bang. Jadi sayang Bang, aku sorry Bang kalau ini belok kemana-mana. Di Ring Road itu mungkin sepanjang jalan tuh abang bisa lihat driver Gojek. Iya. Banyak. Kenapa tidak dibuatkan wadah buat mereka untuk menciptakan sesuatu yang mungkin waktunya bisa lebih bermanfaat lagi dan penghasilan mereka lebih bermanfaat lagi. Aku mikirnya gitu Bang. Timbang mereka, aku kalau untuk dunia driver aku sudah sangat bukan apa ya, lumayan paham Bang. Mereka nanti ada orderan, nggak dapat orderan, di cancel apa segala macam. SDM sangat banyak Bang di kota Medan lah aku bilangnya kan. Cuman untuk wadahnya yang aku rasa terbatas gitu Bang. Jadi kayak untuk kuliner sendiri sebenarnya ini sangat positif kalau mereka mau segmennya diperbaiki, detailnya diperbaiki, komunikasinya diperbaiki, lebih banyak mendengar daripada bicara. Kan gitu kan Bang. Sekarang terbalik ya. Ya, Banyak bicara dari mendengar. Kicon ya. aja. Kicon. Itu tadi Bang, faktor POMS. Jadi mau kicon. Nggak tidur. Rencana ke depan apa Bang? rencana ke depan buka cabang Bang. Sejauh ini berapa udah? Satu cabang? baru. Oh baru satu? Oh iya. Buka cabang terus memaksimalkan tempat yang ada. Cuman tempat yang Sudah ada tempatnya? udah lagi proses mau mikirkan detailnya Bang. Kepastiannya 90% karena aku juga suka dengan tempat itu. Di mana tuh? Di dekat-dekat situ juga Bang, di Tanjung Sari Pasar 1 Bang. Nanti kalau disebuti jadi mahal Bang. Daerah. Nggak yang punya yang tempat punya, ya iya. ini Oh. jelas nih Tapi udah tanah. udah teken aman. Jadi Yang sejauh ini Budi Bang, Pasar 1, Bunga Soka ya? Bunga Sokat ya? Bunga Sokat. Yang Pasar 1. Kemari atau yang arah SMP 1? Kalau kita dari Tanjung Sari ke arah Ring Road Bang. Belok ke kanan, Ring Road. Dari Tanjung Sari ya? Tanjung Sari. Ya. Kanan. ini kan mau buka cabang lagi. Iya. Kalau yang sekarang itu jumlah karyawan kita berapa misalnya
pekerja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 28 bang sekarang. 28 ya. Iya. Selama pandemi ini gimana bang? Ada nggak pengurangan atau karena kan banyak di banyak tempat itu kayak Iya, bilang iya. tadi kan Aku banyak semua juga main kawan uang, bang. main uang. Banyak kawan di kuliner kan bang. Ya memang mengurangi lah segala macam. Karena mereka dari awal pun beberapa orang yang tidak peduli dengan segmen online. Kalau aku memang 70% penjualan di online. Segmen online positif buat aku. Jadi aku maksimalkan juga di situ untuk iklan, promo dan segala macamnya kan gitu bang. Aku sempat mengurangi karyawan kurang lebih sekitar 7. Tapi pada akhirnya karena kebutuhan Panggil lagi gitu bang. Walaupun kucing-kucingan lah bang, ya kan, Avenger bang. Mati-matiin lampu lah, apa gitu. Avenger ini kan Iya. kurang ajar. Gayanya aja penertiban ya kan. Ya? Karena driver ngumpul pun waktu itu ya bang, Ya, nggak kemarin boleh. ya, nggak boleh memang. Driver ngumpul itu kan bukan konsumen. Jadi waktu ada driver tuh nyebar. Tapi dekat-dekat situ juga kan, gitu. Jadi habis itu dapat orderan ya masuk lagi mereka gitu. Udah Avenger agak jauh, ada job yang lain, ya udah balik lagi tidur. Gitu Dan lah, bisa jadi tempat istirahat juga Bisa. di situ. Iya, gitu. Kalau lah. pagi-pagi coba lah lewat. Adalah beberapa bang. Ngejar-ngejar target mereka bang, ngejar-ngejar apa namanya poin apa segala macam gitu lah. Ada yang mau tanya lagi bang? Soal apa mungkin keresahan abang ke depan misalnya kalau seumpama bisnis yang di cabang ini nanti nggak berkembang misalnya seperti apa misalnya? Tapi itu kan sudah pakai ini ya. Aku lebih ini kurasa mungkin lebih karena yang awal itu kan aku nggak punya basic bang. Untuk yang kedua ini segala masalah yang ada di tempat yang sama. udah bisa jadi solusi buat yang itu supaya jangan diapain kan gitu kan bang. Yang awal dulu kemarin kita buat A salah jadi buat B gitu kan. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu lagi. Ya. Udah tahu lubang mana yang bakal bisa buat masalah kan gitu kan. Kalau total per hari biasa pelanggan yang datang itu sampai 200, 300? Online, offline 700 ke 800 porsi gitu lah bang, hitungannya kayak gitu. Porsi ya bang ya. Porsi. Cuman kan aku nggak kurang lebih 70% online. 70% online. Aku global aja ya bang ya. 70% online gitu. Bisa kadang di bawah itu kalau hujan ya agak mendung, gitu lah bang. Jadi nggak bisa dipastikan setiap hari berapa, cuman gitu range-nya antara itu. Kalau misalnya online ini kan banyak, Ya. itu berdampak nggak dengan misalnya pekerja dengan kan beda itu kalau dia ini mungkin pekerjanya sekian, tapi kalau dengan terbantu dengan online pekerjaannya jadi berkurang itu ada pengaruh nggak? Jumlah pekerja, Iya, maksudnya dengan- bang. Yang ada sekarang ini memang bukan fungsinya ya. Mereka bekerja bukan paling cuma 4 orang pelayanan. Maksud apa gitu kan kita Ini orang waiters lah, dapur. apa segala. Dia orang dapur, orang minuman, orang packing apa semua, checker. Jadi ada bidangnya masing-masing. Kalau untuk pelayanan langsung 3-4 orang aja sih bang. Oke Tribuners, cukup sekian di sini Ya, kali ini. ketemu lagi Sampai nanti. ketemu di segmen berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.